Hai, Arkarnis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait petir ya. Pengaman petir atau penyalur petir pada bangunan ya, dan bukan penangkal petir karena petir itu tidak dapat ditangkal. Dia akan mengalirkan ke tanah. Jadi dalam Permenaker nomor 2 tahun 1989 tadi juga ditentukan maksimal ya, bukan minimal 5 U. Karena makin kecil resistan bumi itu, makin cepat muatan petir itu dibuang ke tanah. Ini konsepnya. Kalau misalnya ruang potensi bahaya ledakan itu mutlak harus ada penyalur petir. SNI 25 1987 tentang penyalur petir ya, dan UIL 1987 bagian 16 dan C14. Oke ya, kita lanjut ya. Lanjut lagi apa ini? Kemudian penempatan terminasi udara dengan tingkat proteksi ya. Jadi seperti ini. Aduh, ini kok tertekan ya. Jadi tingkat proteksinya bisa di 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini dalam SNI itu saya ambil. Kemudian sudut alfanya katakanlah jarak antara itu apa namanya 20 katakanlah 20 meter, itu sudut alfanya 25 derajat. Kalau 30 25 derajat juga. Seperti inilah tabelnya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Kemudian jenis penerima ya, atau splitzer yang lazim dipakai di Indonesia mungkin seperti ini ya. Cuman di sini konduktornya kayaknya tidak diisolasi ya. Oke ya. Rancangan SPP eksternal ya. SPP eksternal berarti bagian luar ya, bukan di dalam rumah ya, eksternal. Franklin, metode bola gulir, dan metode jala. 3 rancangan ya. Yang pertama adalah sudut proteksi atau Franklin ya. Jadi sebenarnya proteksi sudut proteksi atau Franklin ini hanya cocok dipasang di bangunan tinggi, bangunan yang tinggi tapi dia tidak lebar ya. Misalnya tower, katakanlah tower listrik, tower telekomunikasi, atau tower apapun itu dia cocok pakai sudut proteksi atau metode Franklin. Karena katakanlah seperti ini, misalnya sudut proteksi kan ditentukan itu 25 derajat kan. Misalnya tower seperti ini, tentunya seperti inilah saya gambarkan ya. Si tower ini. Kalau menara Eiffel itu cocok dipakai sudut proteksi karena begitu 35 derajat itu dia sudut itu di luar bangunan tersebut. Jadi ketika sudut ini berada tidak menyentuh dengan bangunan. Tapi misalnya masjid dipasang dengan sudut Franklin tentunya tidak bisa karena masjid itu kan lebar. Sedangkan tingginya tidak terlalu tinggi. Jadi begitu katakanlah sudutnya sekitar 45 derajat atau 35 atau 25, dia akan mengenai bagian dalam masjid itu ya. Jadi sudut proteksi hanya cocok dipakai pada bangunan tinggi yang lebar bangunannya tidak lebar, hanya tower. Itu sudut proteksi. Oke, sekarang bola gulir. Bola gulir seperti ini. Ini elektrostatis, kita lewati metode bola gulir seperti ini. Jadi proyeksi pada bidang horizontal dan radius proteksi menurut tabel 3 yang tadi itu ya. Jadi bola gulir itu cocok dipakai di bangunan, katakanlah satu bangunan tapi tingginya berbeda-beda ya. Jadi per section bangunan itu, per ruangan itu berbeda-beda. Itu sangat paling cocok direkomendasikan SNI adalah metode bola gulir. Jadi dia ada radiusnya seperti ini di tabel ini. Tabel di gambar sebelah kanan, R, radius bola gulir R paling tinggi masuk ke dalam radius R paling rendah di sisi kanan. Jadi bangunan rekomendasi SNI-nya, jika satu bangunan dengan perbedaan tinggi, itu metode yang cocok adalah bola gulir. Seperti ini ya. Ini mungkin jelas seperti ini ini sudutnya, referensinya segala macam. Dan yang paling lazim dipakai di bangunan adalah metode jala atau sangkar Faraday.
Itu paling banyak diadopsi itu. Dan itu dari beberapa literatur yang saya baca itu paling aman ya, karena dia terproteksi sempurna. Seperti ini ya, seperti gambar ini sekelilingnya diproteksi, ini di gambar bisa dilihat. Kemudian kalau katakanlah rumah yang lazim ya, rumah di Indonesia atapnya seperti ini, itu kalau dibuat seperti ini ya terproteksi semua, karena jala atau mes atau kerangkeng ya. Jadi dia menghambat, kalau sangkar Faraday itu sendiri dia menghambat dari muatan listrik dari luar dan dari dalam. Ini rekomendasi saya metode jala. Ya, ini sangkar Faraday ya, metode jala tadi. Seperti ini, seperti gambar ini, kurang lebih seperti ini. Kemudian sebenarnya ini kalau saya jelaskan dalam presentasi biasa, ini video ini bisa jalan, cuman ini nggak bisa jalan. Jadi dalam video ini dibuktikan bahwa sangkar Faraday atau sangkar Faraday itu orang di dalam itu padahal sangkarnya disengat oleh listrik, tapi orang di dalamnya nggak apa-apa. Jadi dia memotong muatan listrik dari luar dan dari dalam. Ini pembuktiannya sebenarnya. Oke. Ini yang harus diingat sekali. Ini paling banyak kesalahan pemasangan penangkal petir di Indonesia. Ini paling banyak. Ini harus ingat ya. Ini harus diingat. Jadi apa kesalahannya? Yang pertama adalah konduktor. Konduktor yang digunakan biasanya tidak berisolasi. Kemudian dia ditempel langsung di atas atap, dikoneksikan. Kemudian ini bagian splitser ini langsung dikoneksi dengan bagian metal. Metal itu ditempel juga ke atap. Berarti ketika ada sambar, dia ngalir ke tanah, juga ngalir juga ke atap. Jadi bagaimana cara yang bagusnya? Ya seperti gambar di samping. Jadi di splitser dengan yang ditempel di atap itu harus ada bagian isolasi ya. Seperti ini di gambar di sampingnya, bukan si mas yang sampingnya tapi yang sebelah ini. Kemudian tiap konduktor itu harus di penyangga dengan konduktor bahan berisolasi. Jadi dia konduktor di sini ini sekeliling harus berisolasi. Jadi dia sama sekali tidak boleh terhubung dengan bangunannya. Jadi begitu sambaran langsung buang ke tanah seperti itu ya. Ini kesalahan, waduh saya nggak habis pikir, ini banyak sekali saya lihat. Yang terakhirnya kan sayang, akhirnya orang ingin memproteksi akhirnya jadi bahaya ya. Oke, ini seperti inilah kurang lebih. Ini gambar dia petir nyambar turun ke tanah. Dampaknya banyak ya, dampak ke manusia ya, tentunya bersentuhan dengan bagian konduktif terbuka. Misalnya kita lagi disambar petir nyentuh tembok, kesetrum lah kita kan. Kemudian induksi peralatan yang bisa, induksi elektromagnetis yang bisa merusak peralatan. Dan ini banyaklah terjadi itu. Sering sekali kita dengar peralatan TV, televisi, kulkas yang tiba-tiba rusak, yang pada dasarnya mereka nggak tahu kenapa tiba-tiba meledak seperti itu. Padahal disebabkan oleh induksi elektromagnetis dan orangnya, pemilik mungkin tidak tahu itu ada sambaran petir ya. Kemudian yang seperti yang saya ceritakan tadi, kalau pemasangannya seperti ini pemasangannya, niat awalnya kan kita ingin memproteksi ya, tapi malah membahayakan, menambah bahaya. Kenapa? Karena ketika splitser dipasang itu kan petir cenderung ingin menyambar ke splitser itu, dan ketika konduktornya terhubung, splitsernya terhubung dengan BKT bangunan, tentunya akan berbahaya. Ini harus diingat ya. Oke, lanjut ya. Ini proteksi internal ya. Kalau di PUIL itu dikenal dengan GPS, gawai proteksi surya. Jadi misalnya katakanlah seperti ini. Di jaringan tegangan menengah itu disambar oleh petir. Di katakanlah kabel telanjang itu yang tanpa isolasi, mungkin sering teman-teman lihat. Disambar petir. Kemudian dia tentunya ada proteksi ya, arresternya. Tapi dengan sepersekian mikron detik sambaran itu belum tentu muatan itu habis dibuang semua. Jadi akhirnya dia muatan itu ada di konduktor sisi tegangan rendahnya. Jadi kita tentunya harus memproteksi di dalam rumah ya. Seperti ini. Jadi ketika SPD itu dipasang, kalau gambar yang sebelah ini saya ambil dari websitenya Schneider. Ketika SPD itu dipasang di dalam rumah, ketika ada sambaran,
katakanlah tegangannya lebih dari 220. Karena SPD itu dirancang kalau yang satu fasa itu di atas 240 dia jadi konduktor. Jadi begitu ada tegangan dari jaringan itu di atas 240, sebelum mengalir ke peralatan dia langsung mengalir ke tanah karena dia jadi konduktor SPD-nya. Semi konduktor ya, arrestor di SPD di dalam rumah. Kalau yang 3 fasa itu di setting 420 volt. Jadi ketika tegangan di atas 420 dia jadi konduktor ya. Jadi ini desainnya. Kalau TNCS bagaimana, TNS bagaimana, TNC bagaimana, TT bagaimana. Kalau kurang jelas komen di bawah. Ini desainnya ya, elektroda grounding kita harus, sistem grounding harus berhubungan, grounding bertautan, grounding plat atau apapun itu. Intinya adalah ketika pasang penyalur petir itu harus ada 2 titik yang ke bumi, tidak boleh 1 titik. Itu harus diingat. Oke, lanjut ya. Syarat-syarat pemasangan penyalur petir ini bisa dibaca. Pasang hubungan tanah, bagian konduktor aktif tidak boleh terhubung. Diperhitungkan penuaan, penyusutan, jarak antara pemegang penghantar maksimal 1,5 meter yang klaim tadi itu. Jadi nggak boleh lebih dari itu, nanti kayak gini. Kemudian jika digunakan pipa logam pada ujung harus sambung secara elektris dan dipasang minimal 2 penurunan. Ini syarat ya dalam Permen 02/1989. Oke, kemudian ini regulasinya SNI 0025 03 Puil 2011, SNI 037015 2004, kemudian tentunya Permenaker 0289 ya. Syarat-syarat pemasangan petir dipasang sepanjang hubungan ke tanah, bagian konduktor aktif tidak boleh terhubung konstruksi bangunan. Ya, ingat ya, bagian konduktor aktif tidak boleh terhubung dengan konstruksi bangunan. Diperhitungkan penuaian penyusutan jarak pemegang dilarang penghantar di bawah atap bangunan. Jangan di bawah atap, jadi di atas atap. Jika ada penurunan pasangan terdekat pohon, jika ada penurunan dipasang pada bagian terdekat dengan pohon. Jadi yang menonjol ya. Memudahkan pemeriksaan, digunakan pipa logam disambung elektris, dipasang minimal 2. Tadi udah saya jelas. Kok bisa balik lagi nih ya. Jadi ini kayaknya double penjelasannya. Oh enggak, tadi saya salah tekan. Tapi intinya itu syarat-syaratnya, nanti diulang lagi dibaca. Bagaimana? Oh ya, ini saya jelaskan salah satu alat memeriksa nilai resistan, yaitu earth tester ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu earth tester itu, di video saya sebelumnya udah saya jelaskan mengenai earth tester ya. Jadi dia ini sebenarnya dipasang, setelah dipasang diuji di bawah 5 ohm kah atau di atas 5 ohm. Di atas 5 ohm nggak bisa pakai. Oke ya, dengan alat earth tester. Kemudian intervalnya kalau sering kritis, misalnya instalasi kritis seperti gudang handak itu 6 bulan sekali lah. Kemudian inspeksi lengkapnya kalau kritis 6 bulan, yang inspeksi softnya, hard inspeksinya 2 tahun ya. Kalau bangunan katakanlah yang instalasi minyak itu 12 bulan, hard inspeksinya 3 tahun dan selanjutnya ya. Ini bagaimana periksa visual tidak saya sebutkan karena terlalu panjang durasinya, tapi di hold aja video, dibaca. Oke ya, tidak ada dalam kondisi baik, tidak ada ikatan lepas dan whatever apapun itu. Pengujiannya dilakukan, pengujian nilai resistansi bumi dilakukan setelah melepaskan sistem SPP. Hasil uji harus dibandingkan dengan hasil uji serah terima ya. Jadi misalnya gini, misalnya udah 2 tahun hard inspeksi, tentunya diuji ulang. Kalau misalnya nilai awal berapa ya, misalnya katakanlah diuji 1,5, kok tiba-tiba jadi 7 ohm, tadi pada 2 tahun yang lalu 1,5, itu bisa saja terjadi ya. Bisa saja saat pengujian yang pertama itu kondisinya sedang hujan atau apapun itu ya. Kemudian dalam pemeriksaan pengujian hal yang perlu diperhatikan tentunya elektroda bumi, seperti kerusakan elektroda bumi terutama pada jenis tanah yang dapat menimbulkan karat ya, misalnya di laut. Kemudian kerusakan dari karat dari penerima, kerusakan dan karat dari penerima penghantar ya. Jadi korosif ya, namanya juga metal ya, apalagi bare copper tembaga juga seperti itu. Kemudian titik-titik sambungan, makanya disarankan dia dipasang terminasi. Jadi tidak boleh disambung pakai konektor seperti ini. Jadi disambung dengan terminasi. Kemudian tahanannya juga perlu diperiksa. Setiap hasil pemeriksaan dicatat dan diperbaiki jika kurang.
Tanam pemuaian dan seluruh sistem tidak boleh lebih dari 5 ohm dan dilakukan pengukuran elektropembumiannya. Jadi ini sudah selesai ya. Jadi niat kita adalah ingin memproteksi bangunan dari sambaran petir. Kalau kita salah mendesain, salah memasang, maka niat awal untuk memproteksi malah membahayakan. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka tekan like, kalau tidak suka tekan dislike. Jangan lupa subscribe. Kalau tidak jelas, tanyakan di kolom komentar. Arkarnis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.